Recording. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua. Insya Terima kasih, Bang Irwan, Pak Raja Bambang Pratikno, dan para pemirsa TV Kader Bangsa yang saya hormati, saya cintai, yang kali ini baru tahu bahwa ada TV Kader Bangsa. Jangan lupa subscribe dan share, karena ini menarik sekali. Kita bicara tentang karakter bangsa, karakter-karakter yang terkait dengan pendidikan anak, terkait dengan kebangsaan, dan tentunya terkait dengan masalah-masalah masa depan bangsa ini. Saya kira banyak hal yang kita bicarakan dalam forum ini ya, khususnya eh, di terakhir-akhir ini kami mengkritisi atau mencari ide-ide terkait dengan eh, menghadapi pemilu 14 Februari 2024 ini, karena ternyata banyak perilaku-perilaku yang patut kita kritisi, patut kita berikan atau bukan meluruskan ya, tapi memberikan pencerahan kepada rakyat agar eh, jangan sampai terjebak pada posisi yang saling mengalahkan, gitu ya. Saling mengalahkan boleh, tapi itu dalam rangka kompetisi. Ini kalau Bang Irwan bilang gitu. Nah, teman-teman, sahabat TV Kader Bangsa yang saya hormati, malam ini saya mengajak eh, tokoh lah, seorang penulis buku ini dua-duanya, ya, Bang Irwan Amrun ini seorang Brigjen TNI Purnawirawan, Dr. Deste Irwan Amrun, MC, wah, psikolog dari sekarang masih banyak terlibat di dalam program-program di KONI ya, Pak Bang ya. Masih Ya. kemudian di kampus ya, dan di komunitas-komunitas yang khususnya terkait dengan pengembangan mental. Karena beliau ini memiliki buku atau founder tentang adversary mental profile. Jadi sebuah hasil kajian dan hasil penemuan tentang bagaimana orang itu bisa memiliki mental pemenang, dan mental pemenang itu ternyata bisa didesain gitu ya. Nah, malam ini kita mencoba mencari sudut pandang yang eh, cukup menarik menurut saya. Bagaimana tiga kontestan sebagai capres ini memiliki mental pemenang gitu ya. Tadi tiga-tiganya saya kira eh, yakinlah mental pemenangnya punya punya apa energi yang luar biasa. Akan tetapi yang kita coba analisa setelah mental pemenang itu, kita bukan dari capresnya, tapi lebih konsepnya gimana nih untuk negeri ini gitu loh ya. Ini khususnya kepada Bang Irfan nanti, silakan disampaikan. Apakah mental pemenang ini memang bisa dibangun atau apa konsepnya sehingga seorang itu selalu bisa dihadirkan lah mentalnya ini. Karena apa? Ketika mental pemenang itu kita dapatkan informasi dari Bang Irwan, tentunya ini bisa diimplementasi di tingkat keluarga, ya, di tingkat keluarga, di tingkat yang lebih kelompok. Nah, akhirnya saya berpikir gimana sih membangun mental pemenang bangsa ini, kan begitu. Nah, kalau melihat referensi beberapa buku sejarah, Bang, itu saya lihat memang sebetulnya negeri ini tuh mental pemenangnya dari zaman Mojopahit itu sudah sering gitu ya. Sudah ada Mojopahit itu kan ingin menguasai seluruh daerah lah sampai Malaysia, sampai Malaka, kemudian Burma bahkan itu ya. Itu kan energi yang luar biasa, mental pemenangnya itu luar biasa. Nah, saya ingin mendapatkan insight dari Bang Irwan yang memiliki buku sekaligus meneliti tentang history mental pemenang. Gimana sih, Bang, kaitannya dengan buku Abang, dan apakah ini bisa apa ya didapatkan di malam ini sehingga teman-teman bisa oh begitu ya konsepnya. Dan mental pemenang itu apakah juga sama dengan mental juara yang sering Abang sampaikan dalam quotes sebagai untuk tim para olahragawan ya itu. Oke, monggo silakan Bang Irwan. Nanti sama Pak Bambang, Raja Bambang Sutino ini juga teman senior kita yang akan juga saya minta untuk mengkritisi soal gimana pengalamannya kalau membuat mental pemenang.
seseorang gitu ya. Yang malam ini juga kita diperlihatkan tuh tiga kandidat capres ini luar biasa saya kira. Eh, Tiga-tiganya punya energi dan nanti siapa pemenangnya hanya tanggal 14 yang kita ketahui nanti. Oke, untuk itu kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan Bang Irwan terkait dengan bagaimana mental profile eh, adversary mental profile ini menjadi bagian dari melihat bahwa orang itu bisa memiliki mental pemenang kalau apa. Nah ini, monggo Bang Irwan, silakan. Oke, terima kasih Mas Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menambahnya dengan salam pemenang gitu. Oh gitu ya, salam pemenang. Iya, Ya ya ya. iya. Dan juga salam kenal untuk Pak Bambang yang ternyata satu dua Ya, pertanyaan ada koneksi. Jadi terima kasih. Ya, teman saya itu ternyata adik teman beliau. Oke Dunia oke. ini memang memang ini dan kita semua keluarga gitu kan. ya, ya, Terima ya. kasih Mas Gus Ya. sudah diundang kemari untuk berbagi ya. Dan tadi memang saya memang cukup lama ya, ada mulai dari Satgas Prima sampai apa 2 periode di KONI tambah Satgas Prima jadi 3. Setelah itu saya pikir kan sudah usia juga nggak bisa dibohongin ya Pak Bambang ya. Jadi Ya, saya ya. memutuskan kembali lagi ke Amancu ya, istri sama anak mantu cucu gitu ya ke Bandung. Dan 1 September saya mengundurkan diri, tapi malah ketangkep lagi komitmen saya dengan olahraga. Jadi UI sekarang membuka psikologi olahraga gitu kan. Jadi Hmm. saya juga jadi dosen luarnya lah gitu. Jadi ngajar Oh. mulai Februari di sana gitu. Udah ada angkatan kedua nih. Jadi memang ada sesuatu yang bagus ya ditinggalkan oleh founding father kita tentang Hmm. olahraga ya. Misalnya Bung Karno itu membangun Istora kan, Istora Ya, Senayan itu memang semangat semangat pemenang kalau saya terjemahkan. Dan pada zaman Pak Harto juga kan memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat itu luar biasa. Dan itu ya, sempat hilang itu Kementerian Olahraga gitu kan. Dan Betul. akhirnya ada lagi sekarang dan bahkan juga sekarang di dunia artis saja kan disemangati lagi olahraga gitu. Itu bagus, menurut saya bagus gitu. Nah, setelah itu seperti yang kata Mas Gus tadi, Pak Bambang dan pemirsa juga bahwa dari pengalaman hidup saya di militer segala macam memang ada harus yang saya rumuskan gitu. Tadi saya jawab dulu di depan ini tentang terminologi ya mental pemenang dan mental juara tanpa saya merendahkan gitu ya. Kalau saya sendiri lebih suka mengatakan itu mental pemenang gitu. Kalau mental juara kan kita harus jadi juara. Kalau mental Hmm. pemenang itu yang pertama adalah memenangkan diri kita sendiri gitu. Hmm. Jadi ada contoh di olahraga itu yang pelari, kalau nggak salah saya pelari maraton Indonesia yang ditempel ketat dengan pelari dari Singapura. Pelari Indonesia ini nyabet minum gitu ya, nyabet Hmm. minum nggak dapat gitu. Nah pelari yang di belakangnya itu nyabet minum dapat dan dia minum. Nah tapi apa yang dilakukan karena dia punya mental pemenang, dia berikan minum itu juga ke pelari kita. Coba dia nggak berikan mungkin jatuh kan dia yang juara gitu. Tapi dia karena dia punya mental pemenang itu yang dia lakukan. Boleh saya izin share? Memang ini banyak tapi mungkin ada beberapa yang saya skip aja ya Mas ya. Ya, ya, Karena ya, eh, kita tidak usah banyak berteori lah gitu ya. Tapi ya. perlu ketahui ya. Ini given ini dari Mas Kus nih ya kan. Hmm. Jadi siapa unggul? Waduh ngeri-ngeri sedap gitu ya. Saya nggak mau masuk ke ranah berpolitiknya tentunya gitu ya. Itu pilihan kita masing-masing dan saya juga mengata ini juga kalau kita menang ya jangan marah gitu. Kalau kalau menang jangan marah, kalau kalah jangan marah, kalau menang jangan jangan apa namanya Mas? Jangan jumawa gitu ya. Jumawa. Hmm. Kami juga serupanya satu pemikiran Mas Gus karena kita melihat kalau teman-teman kita yang di kesehatan itu bahkan menyiapkan rumah sakit jiwa gitu ya karena pengalaman dari yang lalu karena kalah ternyata gitu ya sehingga kami juga kumpul dengan para psikolog ini membuat gitu ya Insya Allah tanggal 4 juga ada mulai tayang video-video singkat gitu ya tentang mental mental pemenang di calon legislatif gitu kan nanti diikuti saja itu juga ya Oke. sifatnya prevention.
Juga sekarang lagi ini ya, lagi beredar video dari rumah sakit jiwa mana ya lupa saya, yang katakan ya pilih dengan pikiran dan hatimu, tapi jangan dengan jiwamu, ya kan masuk ke rumah sakit jiwa gitu kan Mas. Oh, Ya, ya bagus itu dari teman-teman kesehatan. Jadi di sini mungkin sedikit nanti kita bahas tentang peran mental pemenang dalam aktualisasi diri, bagaimana teknik membangun, mengapa kita perlu memiliki mental pemenang dan bagaimana teknik membangunnya. Ini saya selalu menggunakan ini ya, dengan sahabat saya itu almarhum Pak Doni itu juga hmm. selalu terkesan dengan Sun Tzu ini. Jadi kenali musuhmu, kenali dirimu, kenali medan perangmu 1000 kali kamu perang, 1000 kali kamu menang. Nah, tentunya pada saat kita masuk ke ranah bisnis kan yang di sana itu kan bukan musuh gitu ya, tapi kompetitor gitu. Termasuk di Pilpres dan Pileg ini gitu kan. Tapi kita harus kenali diri kita ini siapa sih gitu. Apakah kita ini punya mental pemenang? Sebaliknya kompetitor kita itu gimana gitu. Kita harus dan yang kita mainkan ini medan yang kita lewati mana? Ya, siapa yang mengetahui itu dia akan menang. Nah, kita tahu lah ya ini konsep-konsep VUCA ya. VUCA ini bahwa dunia ini kayak begini yang selalu bergejolak, tidak pasti dan kompleks dan ambiguous gitu ya. Ini untuk menggambarkan musuh juga yang akan dihadapi prajurit kelak gitu ya. Ini kan konsep dari West Point ya, seingat saya ya. Jadi kalau diterjemahkan yang sekarang itu drivernya seperti ini nih, Mas Gus, Pak Bambang juga udah kami nggak mengajari ya, tapi mengingatkan saja. Jadi VUCA itu demikianlah gitu. Jadi ada impact yang bisa dihasilkan sehingga ada kebutuhan untuk apa? Untuk menghadapi ketidakpastian ini, perubahan-perubahan ini apa? Vision. Ketidakpastian itu apa? Pengertian gitu ya. Dia mesti memahami. Untuk ada kompleksitas ya kita perlu klarifikasi dengan atau ambigus ini bagaimana? Harus agile gitu. Kita harus agile. Ya, fleksibel menghadapi gitu ya. Nah, ternyata itu pun ada konsep baru tahun 20 pada saat kita kena COVID itu ya, ada istilah BANI katanya. Jadi pada saat no way out gitu apakah udah VUCA itu cukup gitu ya. Padahal itu kan sudden death gitu. Jadi BANI ini ternyata gitu sedunia aja nggak bisa juga. Jadi kita ini ternyata Bristol ya. Jadi kita tuh mudah pecah, penuh kecemasan ya, yang mengkhawatirkan, tidak linear dan tidak lurus dan sulit juga untuk dipahami. Ya, itu konsepnya. Nah, saya juga membuat suatu konsep sebetulnya adversary, mental profile itu nanti saya inikan ya. Jadi intinya adversary itu kan enemy, musuh segala macam. Saya sangat percaya manusia itu dilahirkan sebagai pemenang gitu ya, sebagai pemimpin gitu ya, tapi dia juga akan diuji gitu ya. Jadi akan diberi enemy, dia dikasih satu potensi tapi ya nggak ujuk-ujuk dia bisa jadi sesuatu gitu. Dia harus diuji ya, ada enemy, ada hambatan. Kalau di tentara dulu kan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu harus dihadapi gitu ya supaya dia betul-betul menjadi pemenang. Nah, inilah yang saya coba tuliskan dengan istilah adversary mental profile. Tapi karena banyak permintaan 2017 itu, waktu 2019 ini kenapa nggak kita tuliskan saja dicetak di Gramedia, ini cetakan UI gitu ya. Wah, banyak sekali lah mulai dari gambarnya jangan gini, ini kayak buku ilmu bumi Pak katanya. Waduh, dan seterusnya. Nah, ini kan semangatnya semangat mental pemenang, ada filosofisnya kan. Untuk Indonesia Raya, bambu itu kok kita tahu kan luar biasa itu. Jadi setelah bom atom yang atau nuklir yang Hiroshima Nagasaki, yang pertama tumbuh itu kan bambu. Bambu itu kuat sekali, apalagi dia bersatu. Semangat bambu runcing kan luar biasa, maksud saya gitu. Tapi akhirnya inilah disepakati, ini meraih bintang. Ini pun saya masih diprotes gitu ya. Adalah di satu tempat yang ada penggiat perempuan perkasanya gitu. Pak Irwan, kenapa laki-lakinya aja yang megang bintang, perempuannya enggak? Masya Allah, kata saya salah lagi. Saya bilang itu desainnya bukan saya. Tapi ya saya berkelit dengan mengatakan di balik laki-laki yang sukses itu kan ada perempuan, dan perempuan itu adalah pasangannya gitu. Dan di balik laki-laki yang gagal juga biasanya ada perempuan, dan perempuan itu biasanya bukan pasangannya gitu kan. Cadanya gitu Mas gitu ya. Nah, ini konsep saya. Jadi kita itu memang awalnya juga begitu banyak ya, sperma itu jutaan gitu, berebut satu. Dan kalau kita lihat positifnya bahwa yang satu ini adalah pemenang kan gitu.
Nah, tapi begitu dia menjadi human being, dia harus survive dan evolve gitu ya, berkembang. Nah, untuk itu dia punya power. Powernya itu apa, nanti saya terangkan tentang TRF ini, toughness, resilient, dan flexible gitu kan. Inilah sang pemenang, saya gambarkan saja ada keluarga punya anak gitu ya. Kalau benda mungkin pisau MacGyver ini ya, mau pisau keluar, mau sendok keluar, mau garpu keluar, gunting kuku keluar, mau kikir keluar, ada semua di sini. Jadi dia punya siap untuk menghadapi agile untuk menghadapi segala situasi. Tapi power ini juga harus ya diberikan wise gitu, diberi kebijakan, ada etika gitu, nggak kalau tidak ya saya paling sebel juga tuh sekarang ada orang yang punya power, katakanlah mobil yang punya sirine atau punya apa gitu dan lampu yang menyebabkan itu, tapi dia pakai seenaknya, itu kan nggak wise gitu ya. Ya, Hmm. jadi setiap manusia itu dikatakan sebagai benang dan tidak ada yang kebetulan ya. Jadi saya semuanya itu ada skenario yang maha besar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin itu gitu. Nah, ini konsep alur pikirnya. Jadi memang AMP ada di sini, kita harus unlock potensial gitu ya. Jadi banyak salah kita baca gitu, banyak salah yang kita makan gitu menjadi ada potensi-potensi kita yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa itu menjadi harus dibuka ya secara psikis Hmm. maupun secara neuro gitu kan. Nah, pada saat kita mau menuju tadi, di depan kita yang ada Fukabani tadi kan, ada Fukabani. Selanjutnya Hmm. dalam menuju tadi juga ada pengaruh-pengaruh, apa mulai dari keluarga. Jadi ada konsep kami, saya juga menuliskan tentang membangun karakter itu dari rumah sebetulnya kan. Dengan Hmm. habituasi, dengan supportnya, dan memberikan pengalaman konstruktif, dan menunjang ya keluarga ini ya. Keluarga ini termasuk nanti legislatif. Dianya udah siap-siap, keluarganya nggak nunjang kan susah. Jadi sukses itu apa? Makanya saya gambarkan ya keluarga itu harmonis apa segala macam. Partai tentunya punya pengaruh gitu ya, kekuatan partainya, kebijakan partainya. Di lingkungan juga ada media sosial, masyarakat umum dan ormas sepertinya. Seperti itu. Selanjutnya pemerintah, ada kebijakan, regulasi, apresiasi dari pemerintah itu juga akan berpengaruh. Nah, ini bagaimana kontestan yang ada sekarang itu memiliki mental pemenang dan bersikap positif. Sehingga pada tahun kemarin itu orang bicara 2024, ayo kita ajak sekalian belajar bicara 2045 yuk Indonesia emas. Kan 2004 ini juga untuk ke sana nantinya. Ya, dia adalah orang yang punya wawasan kebangsaan, inovator, problem solver, dan sikap positif dan etis. Seperti itu. Jadi ini caleg dan keluarga atau capres juga yang bermental pemenang. 3 tadi yang saya katakan adalah toughness, resilient, dan fleksibel. Karena apa? Selalu ada Fukabani yang perlu problem solving, beradaptasi, dan inovasi. Saya dicepatkan. Nah, dalam psikologi kan ilmu perilaku itu yang konsep saya environmental profile. Itu kan kita harus bisa mendeskripsikan orang ini seperti apa yang menurut Pak Maskus tadi ya. Hmm. Ini semuanya pasti ini, tapi kan kita mesti deskripsikan caranya gimana. Ya, kalau di kami ya saya sendiri punya inventorinya gitu. Tapi juga kita kan bisa melihat di observasi ya. Dan mereka kan di interview juga ya, sehingga kita bisa deskripsikan seperti apa itu, sehingga diprediksi gitu ya. Kalau dia menduduki atau tidak menduduki itu jadi gimana. Nah, sehingga sebetulnya kalau mau betul dia harus mengintervensi diri gitu, ya kan, supaya ini kan karena nabi aja pun punya salah gitu, apalagi manusia kan tempatnya bersalah gitu kan. Nah, ini inventory ini kan tinggal scan aja sebetulnya nanti akan dapat hasilnya itu ya. Nah, di sini nanti hasil inventory dari AMP itu seperti ini Mas Gus, Pak Bambang. Hmm. Jadi ketahuan nggak kita, toughness kita gimana, misalnya resilient kita gimana, fleksibel ini secara umumnya. Nanti juga Hmm. akan ada detailnya. Detailnya itu kalau di toughness itu ada 6 aspek gitu ya. Jadi perbedaan individu dengan terhadap tantangan, ada challenge-nya gimana, komitmen dia gimana terhadap tugas, tujuannya gimana, Hmm. konsentrasi dia gimana gitu ya, supaya dia bisa tetap menjaga fokus. Terus keyakinan diri, keberanian ya untuk melakukan sesuatu. Ya, itu termasuk dari bagian dari mental pemenang gitu ya. Keyakinan diri, confidence ya, dan motivasi gitu. Ini termasuk dalam toughness. Saya punya quote di sini ya, jadi ya kalau kita lihat ya doa MacArthur segala macam itu kan memang dia selalu mengatakan, sorry,
tidak ada jalan yang mudah ya, karena semuanya merupakan upaya yang sungguh-sungguh ya. Kan kalau ada bercandanya gitu ya, masa muda foya-foya udah tua kaya raya udah mati masuk surga, kan nggak ada gitu kan. Enak banget gitu. Itu Tuhan nggak adil kok gitu. Padahal kan Tuhan adil gitu. Jadi memerlukan gitu ya kesungguhan, kerja keras ya seperti itu. Setelah itu resilience ya. Kalau ibarat dia petinju, dia harus punya pukulan yang kuat, tetapi dia juga harus mampu menahan pukulan. Kalau petenis dia mampu memberikan serve yang kencang, tapi dia juga mesti bisa menahan serve-nya orang, atau bisa disamakan kayak pegas gitu ya. Jadi dia begitu dia bisa kembali lagi gitu kan. Nah, jadi kita nggak usah khawatir kita berapa kali gagal, tapi mampu bertahan dan bangkit. Kalau kita lihat kan penemu lampu seperti itu, berapa kali dia gagal untuk dapat berhasil. Sekarang kan orang nggak melihat. Ya, kalau kita menggunakan, bagi saya ya, menggunakan juara, ya dia kan juara. Tapi dia nggak lihat bahwa misalnya kita juara satu, di belakang juara itu berapa banyak tuh tetesan keringat, air mata, dan lain sebagainya itu gitu. Itu Oke, ada gitu. Nah, oke Bang. makanya saya lebih kepada gimana? Kita lanjut Eh, sedikit ya. sedikit Gimana? aja. Oke Bang, kita diskusi Oke. nanti. Oke, Saya selesaikan 3 ini saja, nanti bisa diskusi ya. ya, Oke. Ini acceptance, ada control, ada managing emotion, managing anxiety yang selalu ada gitu ya. Ada equanimity, ini ketenangan jiwa dalam menghadapi tekanan, karena pasti stres. Kan ada Fukabani, masa ada yang tadi tenang-tenang aja gitu, enggak. Itu memang ada tekanan. Setelah itu ketergantungan pada diri sendiri untuk kekuatan keterbatasan gitu. Jadi kita memahami diri kita dan kita tekun gitu ya. Kita tekun ngadapin kesulitan itu. Eh, Acceptance itu penting karena tidak semua yang kita harapkan itu bisa terjadi kan. Nah, ini ada 6 lagi di fusion, di fleksibilitas ini. Menjinakkan pikiran, sadar makna hidup itu penting, people skill ya. People skill ini saya lebih berorientasi kepada empati ya, empati bagaimana kita mampu merasakan perasaan orang lain gitu ya. Present moment mengajar keadaan saat ini, jadi berpikir secara holistik gitu ya, terjadi kontak psikis yang lebih kuat ya, berpikir transenden dan kemampuan menghargai sesuatu. Jadi value ini juga penting ya. Kalau ya, menurut saya ya, masih banyak ya, tapi nanti kita lebih ya, enaknya mungkin ya, dengan diskusi ya, Mas Gus ya. Monggo. ya. eh, Baik, ya, Bang Irwan, saya kira cukup cukup anu lah, kita pahami bahwa untuk tadi kan hasil kajian dan penelitian Bang Irwan tentang seseorang itu kalau ingin sukses atau mempunyai minta pemenang dia harus memiliki beberapa kriteria. Ini tadi sebenarnya asesmennya menarik ya kalau semua capres mengisi itu dulu ya Bang ya, asesmen tadi. Bentori tadi. Iya. Wah, itu menarik gitu. Semua caleg gitu. Jadi kita tahu. Ini dari saya pertanyaannya barangkali nanti tuh Pak Pak Bambang silakan nanti kalau mau komentari ya. Tapi sedikit saya ingin tanyakan ke Bang Irwan. Kita sepakat lah kalau mental pemenang ini bisa menarik gitu ya. Artinya ketika dia kalau ingin menang dalam pertandingan tadi, Bang Irwan sudah mengingatkan kenali musuhmu, oh kan? Kenali dirimu dan kenali medan perangmu kan begitu ya, intinya ke situ ya. Ini kadang-kadang kan para caleg ini kadang-kadang juga nggak tahu diri ya, artinya modalnya nggak jelas gitu ya kan, modalnya apa, jadi kan modalnya bagus tapi nggak bisa terimplementasi dengan baik ketika dia jadi caleg kan itu juga persoalan juga ya. Jadi ini nanti merembet kemana-mana artinya wah kalau itu rekrutmen caleg ini perlu kejelasan ya artinya perlu melakukan mengisi inventory yang disiapkan Bang Irwan ini supaya ini ini orangnya bisa apa ya memiliki karakter yang bagus enggak gitu ya. Nah, yang ini saya tanyakan, Bang. Saya khawatir nanti karena ada 300.000 caleg gitu ya, caleg gitu. Terus akhirnya kan cuma sedikit yang jadi ini kan ini bisa banyak orang kayak tadi ke rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, ini kalau kita apakah bisa
orang-orang yang nggak siap kalah itu bisa kita kenali, Pak, lebih lebih dini gitu ya. Jadi apakah memungkinkan kita mengenali orang-orang yang tidak siap kalah dalam dalam pertandingan atau dalam ya dia biasanya ada sebuah apa namanya behavior atau perilaku yang bisa dikenali lewat apa yang Abang temukan. Mengenali orang-orang yang tidak siap kalah. Kenapa yang saya maksud itu? Karena supaya tetangga, saudaranya, atau mungkin keluarganya itu mengenali ini kayaknya nggak siap kalah nih, hati-hati nih, karena orangnya cenderung begini gitu ya. Jadi keluarga nggak siap-siap, karena dia nggak bisa mengerem kan, nggak bisa mengadang bahwa dia akan menjadi caleg, tapi dia sadar, oh ini ternyata orangnya nggak siap kalah. Bisa dikenali nggak sih Bang orang-orang seperti itu? Iya, makasih Mas. Terus ini juga pertanyaan ngeri-ngeri sedap nih. Nanti bisa jawaban satu semester nih, Mas. Abang-abang Jadi ini nanti juga ikut jawab boleh ya? ya itu ada kalau nggak salah saya 5,8% yang masuk itu. Jadi memang jauh banyak yang tidak masuk begitu kan. Nah, kalau dilihat tadi memang sekilas ya, nggak mungkin saya masukkan dengan di sini ya. Tapi ya, di toughness itu ada enam apa namanya sub aspek gitu. Di resilience itu eh, ada 7 dan di fleksibilitas ada 6 gitu ya. Nah, di toughness itu kan salah satunya misalnya salah satu, salah dua, salah tiganya gitu. Ada motivasi gitu, ada konsentrasi, fokusnya, ada komitmennya gitu ya. Nah, kita lihat di situ. Di situ komitmennya untuk apa? Nah, sebetulnya Mas dari apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu dan yang saya rasakan, orang yang kuat terhadap komitmen itu dia akan start from ending gitu. Jadi Hmm. itunya buat apa sih ini semua gitu? Ada smart target ya. Kan kata kau David McClellan mengatakan jangan jangan tanggung-tanggung pada saat kau mati kau pengen disebut sebagai apa? Kau Bung Karno mungkin kan dia pengen disebut Bapak Pembangunan gitu ya. Ulangi penyambung lidah rakyat Indonesia gitu ya. Kalau Pak Harto mungkin kan sebagai Bapak Pembangunan gitu. Pembangunan, ya. Ini. Nah, kalau kita sebagai apa kita? Pasti pengennya yang baik-baik kan. Nah, itu kan mesti jelas juga refleksi diri kita. Nah, orang ini punya nggak refleksi gitu? Punya nggak dia suatu ending gitu ya? Jadi dia Hmm. tidak bukan secara reaktif menjawab permasalahan, tetapi dia memang dapat berpikir secara konsep dan jauh ke depan. Nah, sedangkan di resilience kan di situ juga ada bahkan dipisah tuh, ada manajemen emosi, ada manajemen anxiety gitu. Karena memang begitu derasnya Fukabani itu ya. Dan ini aja juga susah gitu ya. Apalagi level-level di situ ya. Ada mesti siap uang lah, mesti siap ini. Jadi kan mesti banyak sekali yang diinin, bikin stres itu. Bagaimana dia tetap bisa mengelola stresnya dengan memanage dengan baik, memanage emosinya dengan baik gitu ya. Nah, sementara di fleksibilitas kan bagaimana dia mampu berkreasi gitu ya, berinovasi gitu, agile gitu ya, punya people skill gitu. Dia tidak terjebak karena seperti yang saya katakan juga dia kan ada tuntutan kita untuk problem solving gitu. Ada tuntutan kita untuk beradaptasi dan ada tuntutan kita berinovasi. Nah, kita lihat aja dari mereka ini apa mereka memang seorang problem solver gitu. Apa mereka cukup adaptif? Apa mereka cukup inovatif? Mana yang ini enggak? Itu kriteria besarnya. Nah, itu kan Oke. saya bilang juga untuk menggambarkan tadi kan bisa dengan inventory, jadi nggak usah di inventory juga nggak apa-apa, Bang. Saya yang stres nanti mereka di inventory. Tapi dengan observasi aja pun bisa kelihatan. Dengan observasi pun bisa kelihatan. Saya kira gitu, Mas Bambang. Ya, ya, Mas Gus, ya. maaf. Baik. Ya betul. Tadi ya paling tidak kita bisa melihat ya ciri-ciri orang yang tidak siap kalah itu ketika dia kurang dalam problem solver, kemudian tidak emosinya meledak-meledak, kemudian tidak agile gitu ya kira-kira. Oke. Kalau Pak Bambang gimana Pak Bambang? Kalau pandangan Pak Bambang tentang apakah Iya, bisa dilihat ya orang-orang yang tidak siap kalah gitu Pak? iya, Atau dalam kacamata Pak Bambang gimana mengenai mental pemenang ini? Ah, iya.
Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas presentasi dari Pak Iwan. Banyak nambah pengetahuan ya. Bagus sekali presentasi secara dalam kondisi ideal, ya itu yang paling tepat ya, ukuran-ukuran itu. Cuman masalahnya kan sering terjadi kondisi yang di luar prediksi, ya kan? Tidak, kondisi yang tidak ideal. Gitu. Misalnya kita katakan harus siap kalah dan siap menang, gitu ya. Ada orang yang dalam keadaan normal seperti tadi, dia akan menang. Hmm. Ya. Nge-freeze nih, Ya, Pak kenapa? Bambang nge-freeze. Oh, Dan Pak Bambang, crash. Oke. Nge-freeze ya. Oh ya. Oke. eh, jadi kalau tadi Bang, intervensinya untuk orang-orang yang eh, intervensi psikologis ya terhadap orang-orang yang gagal mencapai kemenangan tadi sehingga tidak membabi buta. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh minimal keluarganya, Pak, untuk ya sudah caleg gak jadi, kemudian dapat uang banyak, udah keluar, udah saya bayangin gitu kan, udah jualan ini, jualan itu, ternyata nggak jadi gitu ya. Ini ya, Iya, waduh, iya, apa ini yang harus dilakukan gitu ya oleh iya, keluarganya? Apa yang paling nggak pertolongan pertama lah gitu ya. iya. Sebelum ke kuratif, Mas, saya pikir preventifnya dulu gitu ya. Ah, oke. Jadi dia harus self reflection juga sebelum bahwa dia mesti yakinkan gitu ya. Karena 5,8% gitu ya. Iya kan. Hmm. Kalau kami di kelompok kami biasanya siap menang, berani kalah gitu. Hmm. Jadi siap menang, berani kalah gitu ya. Karena apa? Karena tadi ya, yang kalah itu lebih banyak gitu kan. Yang kalah itu banyak gitu kan. Nah, setelah Hmm. itu kan kalau ini kan selalu ada opsi opsi cadangan gitu kan. Kita kan Hmm. eh, semua ini kan jalan satu milestone untuk mencapai sesuatu. Dan Iya. kita harus pahami ya, pahami hakikat kita sendiri. Hakikat manusia itu apa sih gitu. Manusia yang paling bagus itu apa sih gitu. Manusia paling bagus itu kan paling bermanfaat bagi yang banyak. Memang Oh. nggak salah orang pengen punya kekuasaan. Kenapa? Kalau saya bisa jadi presiden, saya akan punya bisa pengaruh yang banyak kan. Ya. Hmm. Nah, tetapi mampu nggak? Karena di situ ada fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan mulai dari lead business, lead people, dan Hmm. be a model. Dia mesti jadi teladan. Mampu nggak di situ? Tadi Oke. Pak Bambang sempat masuk tapi nge-freeze lagi. Iya. Pak Bambang, halo? Nge-freeze lagi, nge-freeze lagi. Oh, fresh lagi. Nah, Oke. tadi sempat masuk nge-freeze lagi. Ya, ya, ya. Ya. Oke, Bang, kalau tadi ya kita bilang tiga, tiga capres ini kan saya yakin lah itu bahwa mental pemenangnya sudah ada dari sejak muda ya, apalagi Pak Prabowo ya, saya lihat itu malah mental pemenangnya luar biasa lah menurut saya dan Anies Baswedan gitu ya, apalagi Ganjar juga sama lah menurut saya. Nah, dari pandangan Abang ya, untuk biasanya kalau orang itu melebihi ya ke confidence-nya itu orang punya kelebihan energi, kelebihan apa ya, terlalu over PD gitu ya Bang ya. Nah, ada over PD itu apa sih? Sebenarnya orang kok wah dikatakan ini over PD banget kamu. Wah, itu sebetulnya secara psikologis apa yang membuat orang itu menjadi over PD itu terhadap sebuah kemenangan terus gampang pasti menang saya gitu. Kenapa orang kok bisa Iya, mendapatkan over PD itu ya? Biasanya apa yang mempengaruhi secara psikologis? iya. Ambisi itu harus ambisius ya nggak boleh gitu kan. Iya. Confident itu harus overconfident yang tidak boleh gitu kan. Nah, Hmm. itu kan tentunya banyak aspek ya, banyak aspek dari seperti saya terungkapkan juga tadi ya, membangun karakter dari rumah gitu kan. Jadi jadi pola asuh, parenting segala macam dari rumah dan lingkungan gitu ya. Jadi mungkin banyak terlampau banyak yang mengendorse dia juga gitu kan. Wah, Oke, kamu hebat ya. ya Jadi ini dia sendiri kuncinya jadi di blind situ ya. spot. Hmm. Ya, dia jadi terlena gitu. Ini Pak Bambangnya udah masuk. ya, Tadi Hmm. keluar masuk. Oke, Bisa diteruskan ke Pak Bambang. iya ya. Pak Bambang, silakan Pak Bambang, diteruskan Pak Bambang. Kembali seperti tadi yang sudah diungkapkan Pak Irwan bahwa
orang yang tidak siap kalah itu berarti dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal lawannya, gitu. Hmm. Salah perhitungan. Dia salah mengkalkulasi kemampuannya dan salah mengkalkulasi kemampuan lawannya. Sehingga dia Mm-mm. kaget gitu kan. Tidak siap kalah. Kenapa? Ya itu tadi overconfidence itu. Kenapa dia overconfidence? Karena dia tidak mengenal dirinya dan dia Hmm. kurang mengenal siapa lawannya gitu. Dan sebetulnya juga kalau kita menggunakan istilah tidak perlu menggunakan istilah anu kan istilah bermusuhan gitu. Ya, Mm-mm. lawan dengan musuh itu kan beda. Ya. Kalau kita dalam olahraga itu kan semua yang kita hadapi itu kan lawan, tapi tidak Kompetisi musuh. jadinya ya. Mm-mm. Nah, ya, tidak musuh. Jadi kalau kita kalah, ya kita kalah dengan lawan kita, tapi tidak kalah oleh musuh kita, gitu. Karena kita tidak pernah menganggap mereka musuh. Nah, yang begini kadang-kadang kan uh, tidak disadari karena dia tidak punya mental juara. Kalau orang yang punya mental juara, pasti dia tahu suatu saat kalah menang itu adalah sesuatu yang wajar, gitu ya. Kalau dia kalah, berarti lawannya punya persiapan lebih baik dan dia harus Hmm. mengevaluasi diri dan kali untuk bersiap-siap lebih baik. Tapi kalau orang yang tidak punya mental juara, dia hanya melihat dirinya hebat, dia akan menang. Begitu kalah, langsung stres. Ya, nah, Hmm. karena itu tadi benar, jangan overconfidence dan benar-benar harus mengenal siapa lawan. Nah, jangan-jangan Hmm. nanti lawan itu persiapannya lebih bagus dari kita. Nah, kita yang salah. Ya. Nah, sering Hmm. orang yang tidak siap kalah itu kurang mengevaluasi diri sendiri dan suka menyalahkan orang lain. Dia kalah, orang lain disalahkan. Ya, Hmm. bisa lawan yang disalahkan, bisa juga para tim suksesnya yang disalahkan. Ya. Iya. Betul, betul, betul. Iya. Eh, eh, Begini ya, menurut saya Pak Irwan, Pak Bambang, kalau saya lihat ada beberapa kali pertandingan sepak bola, contohnya ya, waktu itu di Jawa Timur sampai begitu ya, luar biasa. Jadi tadi disebut Pak Bambang kan itu penonton sendiri nggak punya mental juara gitu ya, tapi mental kalah menang, harus menang gitu ya. Nah ini kan ternyata juga terlihat lah dari salah satu apa namanya pendukung eh, pendukung capres nomor 2 ini ya luar biasa itu kan juga nampaknya kan wah harus jadi itu kan apa itu juga mungkin karakter dasar bangsa Indonesia yang selalu melihat kompetisi itu nggak ada tapi yang ada itu peperangan gitu ya karena memang dari zaman kerajaan dulu Singosari sampai Mojopahit dan itu semuanya adalah mati harus mati dulu baru dia menguasai gitu kan itu apakah itu juga menjadi bagian ya sehingga istilahnya tapi ketika ada penjajahan Belanda jadi mentalnya mental bukan pemenang lagi gitu ya. Mentalnya mental apa namanya eh, saya kata Okta Lubis kan jadi mental apa namanya Ya, mental bermusuhan itu menganggap itu musuh. Gitu. iya Bahkan beda. mental Yang menganggap munafik itu muncul gitu ya ada mental menganggap itu jongos lawan dengan mental menganggap itu musuh itu beda. Hmm. iya Psikologis nah beda. Kan? Jadi kalau kita menganggap itu lawan, kan bisa dianggap lawan untuk bertukar pikiran. Jadi hmm, seperti lawan berdebat itu teman bertukar pikiran, gitu. Nah, dalam berdebat bisa aja kita kalah, kita menang, tapi kita anggap ini rekan untuk bertukar pikiran. Tapi kalau dianggap musuh, nah itu harus dibasmi, benar-benar harus harus dibasmi, dihilangkan oke harus dihilangkan. Itu yang nah kalau penjajah gitu kan musuh. Nah, tapi ini kan hmm. lawan bukan musuh, bukan penjajah. Ya. Ya, Itu yang harus. ya, ya, ya. Nah, Ya ini masalahnya memang banyak orang yang terjun ke medan perlawanan, ya, medan pertandingan, tapi tidak siap dengan pengertian seperti itu, bahwa Anda ini bukan menghadapi musuh, Anda menghadapi lawan. Nah, mengenai para pendukung tadi, seperti ada pendukung bola kaki yang kalau ya. timnya kalah ngamuk, gitu ya, ngamuk. Kalau saya lihat itu salah satu faktornya ya dari segi penyelenggara, termasuk jurinya, wasitnya, gitu. Jadi Hmm. mereka akan sangat apa namanya emosi ketika merasa diperlakukan tidak adil. Itu sebetulnya. Wasitnya kurang Hmm. adil atau panitianya kurang persiapan, mereka Hmm. bisa diperlakukan
tidak diterima sebagai tamu sewajarnya, gitu ya. Dipersulit, ya dari mulai datang aja udah dipersulit. Kadang-kadang Wah sudah itu kayak ini loh Pak Babang. Ya, terjadian pada asumsi lah yang sekarang ini banyak komentar-komentar dari perguruan tinggi akhirnya ini mengatakan wah ini wasitnya bukan wasit ya artinya yang punya kuasa tidak memberikan ruang ruang apa namanya yang sama gitu ya seakan-akan itu apa ini juga menjadi apa istilah anonimnya bisa nggak disamakan dengan sepak bola tadi kalau wasitnya Ya, nggak itu fair gitu kan. faktor penting yang sangat menentukan kalau orang dari awal sudah merasa diperlakukan tidak adil. Dan itu Ah, orang dengan kasat mata melihat banyak tindakan-tindakan yang melanggar rasa keadilan. Ya, hmm, rasa keadilan itu. Tuh. Ya, ya ya ya. itu disebut orang etika kan, karena etika itu kan banyak berkaitan dengan rasa. Ya, kan? Oh, Etika kan kadang-kadang nggak bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya, iya sih, etika betul, kan, betul. etika itu di atas dari hukum, hukum tertulis. Ya, Kelihatan ya, hukum ya. tertulis. Tapi di atas hukum tertulis itu ada yang bisa dirasakan, yaitu etika. Nah, kalau Maka betul. etikanya dilanggar, orang merasa diperlakukan tidak adil, itu nanti yang akan membuat para pendukung, para penonton akan naik emosinya. Gitu. Oke. Jadi seperti apa yang disampaikan Bang Irwan tadi ya, ketika orang memiliki mental pemenang, dia harus yang bagus tuh apa? Dia harus wise gitu ya Bang ya. Wise ini yang ini menyangkut wise ini dalam kategori adalah etika gitu. Dia kalau dia mau sukses gitu ya, yang nanti akhirnya saya harus diakui menjadi seorang yang apa gitu ya tadi bapak pembangunan atau apa itu pemikirannya adalah jauh ke depan ya. Apa yang akan didapat nama saya dan nanti oleh rakyat itu akan disebut sebagai apa gitu ya ini kan menarik sekali. Nah kembali ke Bang Irwan tadi. Pak Irwan kalau kita mencoba ya mempersiapkan mental pemenang kepada bangsa ini ya artinya semua orientasi bahwa tadi akhirnya adalah itu just pertandingan gitu ya sikap kita harus nah ini nyatanya kan di lapangan nggak semudah itu ya artinya bentrokan itu selalu ada dan baik ke lapangan nah, ini supaya tidak terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh eh, kita semua lah ya termasuk pemerintah apa yang harus kita lakukan supaya pertandingan tanggal 14 Februari ini tidak mencapai sesuatu yang tidak berguna gitu ya. Gimana saran Bang Irwan? Ya, ada nasihat bijak ya dari seorang ulama yang belum lama meninggal ya. Jadi pada saat orang itu mengatakan dia paling benar ya mungkin dia banyak salah gitu, dia banyak blind spot, dia banyak terlena karena bagian kesadaran manusia itu kan kecil Mas, jadi banyak Hmm. bagian bawah sadarnya, ya kan. Hmm. Jangan sampai kita merasa aku pikir aku pinter gitu kan. Kalau Hmm. aku pikir aku pintar kan pintar jadinya kan. Jadi banyak ada yang blind spot gitu. Dan kita itu selalu membutuhkan orang lain. Pada dasarnya kan kita makhluk sosial. Jadi Hmm. ada komunikasi yang harus dibuka. Kita harus berani terbuka, menerima umpan balik. Karena kalau kita ingin maju, kalau kita ingin memperbaiki diri kita gitu. Kalau kita kritik dianggap musuh, masukan dianggap lu nggak ini aja gitu. Nah, sebaliknya sendiri, kalau saya boleh pinjam di sport, memang juga harus pandai mengkritik. Jadi misalnya ada coach, itu dia mau memberi masukan kepada si atlet, ada istilahnya tuh sandwich approach gitu ya. Sandwich Hmm. itu kan ada roti dalamnya ada daging gitu ya. Iya, iya. Jadi ditukar kayak gini. Jadi yang pertama memang dia yang harus dia lakukan, ya kamu sudah bagus dan apa gitu ini semangatnya luar biasa tujuan. Nah tapi di sini gitu kan Hmm. ada dagingnya apa kritik masuk baru ditutup lagi Mas ya Hmm. baru ditutup lagi. Nah tapi kalau kamu melakukan ini akan menjadi suatu kebaikan gitu. Nah kita ini memang nggak mau ya kita sendiri kan selalu, kita Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun. Jadilah kita manusia yang terjajah. Padahal kan tidak di 350 tahun kalau kita pelajari sejarah benar-benar kan, Mas. Hmm. Kapan ada itu? Kalau terjajah 350 tahun artinya ada Indonesia,
Terus dijajah, datang orang dari luar itu menjajah kita. Kan enggak. Masih ada pemberontakan di Ponorogo, Majapahit, di Oh. Sriwijaya, kan masih ada. Apa itu jajah gitu. Tapi tadi memang mereka itu pinter gitu ya. Pinter arti kata dalam strategi. Kalau kita lihat aja si Belanda itu kan eh, jenderal tempur, banyak juga jenderal bukan jenderal tempur, tapi jenderal antropologi, jenderal sosiologi, jenderal psikologi. Psikologi Angkatan Darat itu limpahan dari psikologinya Belanda kan. Jadi Hmm. mereka itu menggunakan ilmu-ilmu itu. Bahkan saya tahu yang mungkin kita berlakukan. Waktu mereka merekrut bahwa suku ini tidak boleh dijadikan perwira. Ada begitu. Oke. Karena memang punya karakter ini. Jadi antropologinya dipelajari banget. Jadi, nah selanjutnya bagaimana kita dicekokin, dicekokin untuk tidak mandiri gitu ya. Ya sebagai contoh ya, saya sendiri diajarin sama ayah saya eh, jalan di sebelah kanan. Hmm. Kalau guru-guru kita kan ngajarin kita jalan sebelah kiri ya, benar gak? Hmm. Iya, betul. Jalan sebelah kiri. Nah, padahal kita kan setirnya setir kiri, mobil di kiri. Kalau kita jalan sebelah kiri, kita nggak tahu ada mobil di belakang kita kan. Kita menggantungkan diri kita kepada yang nyupir di belakang. Kalau kita jalan sebelah kanan, kita akan melihat mobil itu datang dari depan. Jadi dari kecil saja bisa diajarkan kemandirian gitu loh. Ya, Hmm. saya juga selalu ya mungkin saya salah gitu ya, tapi saya coba menghayati. Jadi balon 5 pecah satu, hati kacau, Mas. Kita masih punya 4. Kita masih punya 4 yang harus kita syukuri gitu. Iya, 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 iya. Tapi kita sangat berorientasi kepada yang kita kehilangan, yang kita kehilangan. Iya kan? Iya, iya. Padahal kan Tuhan itu akan menguji atau adversary tadi dengan enemy, dengan gangguan, dengan tantangan, dengan apa, dengan ujian, ya, yang setaraf dengan kemampuannya. Nggak mungkin kan kita diuji, kita SD diuji dengan ujian SMA kan tidak. Kalau Hmm. yang datang dari Yang Maha Kuasa ya, itu akan demikian gitu ya. Jadi memang betul kayak kata Pak Bambang tadi, musuh kita ini sebetulnya divide et impera, Hmm. pemecahan belahan. Jadi kita begitu, ya kamu kelompok satu, ini kelompok dua, langsung perang deh gitu. Hmm. Gitu ya. Iya, Apalagi sekarang partai kita kan banyak banget lah. Kita belajar dari pengalaman, kita pernah multi partai juga kan nggak berhasil. iya, iya. Pak akhirnya partainya bikin koalisi-koalisi lagi, jadi 3 lagi. Hmm. Mungkin Indonesia tuh pasnya 3 juga ya, Pak Bambang ya. Jadi satu Iya, akan jadi pemenang, satu jadi oposisi, satu jadi penyeimbang, cukup. iya. Iya, iya, iya. Wah, kalau kita nanti kita secara khusus nanti kita bicara soal partai ini kita, karena saya punya pandangan yang berbeda soal jumlah partai ini. Jadi kalau pandangan saya itu nyari orang baik itu betapa susahnya gitu kan. Jadi Hmm. nyari orang yang punya komitmen, punya tadi sikap toleran, itu luar biasa susahnya. Apalagi jujur gitu kan. Sehingga kalau ada pembatasan partai ini ya memang nggak bisa. Kolamnya terlalu besar sehingga itu yang menjadi persoalan sekarang bangsa ini kan yang lagi dipermasalahkan pemain-pemain di lapangan yang namanya money politik, ada bansos dan segala ini karena apa? Karena mereka mati-matian untuk mempertahankan parlemen threshold dan itu semuanya yang dilakukan adalah segala cara. Nah, udah kalau segala cara ini susah sekali. Sehingga gimana nyari orang sejuta baik? Waduh, 500.000 aja luar biasa. Tapi semakin kecil itu semakin bisa lihat. Sehingga ini menjadi persoalan serius ya. Maka selalu kadang-kadang bolehlah berpartai, tapi eh, ketika Anda menjadi caleg atau menjadi anggota DPR RI gitu itu Anda mewakili semua keperluan bangsa, keperluan rakyat, bukan kebutuhan kelompok. Misalnya itu ya, gitu ya. Tapi nyatanya dalam praktek nggak bisa itu. Tadi tetap pikirannya adalah sangat sempit gitu ya. Oh ini ya, ya untuk partaiku, untuk itu. Ini nanti kita bahas Bang. Seru itu kalau bahas itu. Pak Babang ini jagonya juga nih. Hmm. Oke. Nah, kita kembali ke masalah
mental pemenang, Bang Irwan. Banyak orang tua atau orang yang apa namanya nggak menyadari bahwa mental pemenang itu tadi apa kan menyarankan mulailah dari keluarga, gitu kan, berikan energi-energi positif sejak kecil, gitu kan, terus itu. Nah, tapi ternyata kan di lingkungan ketika dia dewasa bercampur lagi lah pada nilai-nilai atau values yang susah gitu ya. Karena maka kadang-kadang orang, udahlah jangan berpolitik nanti kamu malah ketularan jadi jelek. Loh, bukan. Ada orang yang begitu. Maka stigma politik itu apa jelek atau politik itu nggak bagus itu ada di masyarakat seperti itu. Padahal enggak, gitu kan? Kalau itu stigmanya seperti itu, maka yang masuk politik akhirnya jadi preman-preman. Karena itu yang kita harus apa sarankan ya. Nah, tadi kembali kalau bangsa ini ingin memiliki banyak hal gitu ya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua bahwa membangun bangsa yang berkarakter atau bangsa yang memiliki mental pemenang itu dimulai dari keluarga. Tapi hambatan yang paling banyak justru di ketika dia menjadi bagian dari masyarakat atau sosial, karena lingkungannya nggak mendukung. Gimana Bang, supaya kita itu menjadi orang yang tetap dalam koridor baik gitu ya, mental pemenangnya itu baik, dari tidak terkontaminasi oleh lingkungan. Itu yang sering kali ditanyakan oleh saya juga. Gimana sih supaya orang itu tetap istiqomah menjadi orang baik? Gitu. Apa yang menjadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Nah, ini banyak teman yang memberikan masukan atau bukan tanyalah kepada gimana sih Pak supaya kita itu nggak tergoda dengan situasi seperti itu. Kapan sih dapat hidayahnya gitu ya. Pengalaman Bang Irwan dan Pak Bambang gimana Pak Bambang? Ini karena ini masalah masalah serius tuh yang dihadapi bangsa ini. Kalau kalau saya melihatnya untuk merubah istilahnya karakter bangsa ya, karakter orang Indonesia ini memang harus dari orang nomor satu, pemimpin. Ya harus ada pemimpin yang jujur, pemimpin yang menegakkan aturan, ya berpegang kepada undang-undang, pemimpin yang berempati kepada rakyat, ya. Karena masalah empati ini sekarang kan kita lihat hampir susah mencari pemimpin yang berempati. Hanya pemimpin yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, gitu kan. Nah, misalnya diangkat jadi menteri, kemudian korupsi. Ya, yang dikorupsi kan uang negara, uang rakyat. Berarti tidak berempati kepada rakyat, gitu. Ya. Hmm. Oh, jadi orang nomor satu salah milih juga berarti kan. Kenapa dipilih tipe menteri seperti ini? Berarti proses pemilihannya kurang bagus, kurang tepat. Jadi kembali Hmm. lagi ke orang nomor satunya tadi, menterinya salah, berarti yang milih yang salah juga. Gitu. Kenapa yang kayak begitu yang dipilih? Gitu. Ya. Nah, Hmm. kalau kita ingin Indonesia yang lebih baik, kita harus punya orang nomor satu yang bisa menjadi teladan gitu. Karena Hmm. kalau kita katakan sebagian besar orang Indonesia ini penipu gitu ya, sebagian besar orang Indonesia ini pembohong, kan pada marah orang gitu kan. Tapi kalau yang memberi contoh orang nomor satu, ya, nah jadi konflik ya kan, jadi Hmm. konflik. Misalnya masalah anggota caleg gitu ya, itu Hmm. caleg yang sebetulnya tidak memenuhi syarat banyak itu, tapi lolos karena ada penipuan-penipuan seperti misalnya surat-surat palsu, Hmm. KTP pun ada Ya, palsu, ya, ya, ya. ijazah palsu, palsu palsu banyak gitu. Ya kan? Nah, Ya, ya, bahkan ya. dulu ketika saya ingat masih aktif di perusahaan ya, karya calon-calon karyawan yang ngelamar itu kalau kita tidak teliti banyak yang menggunakan ijazah palsu, banyak yang menggunakan KTP palsu gitu. Hmm. Saya menemukan beberapa kali pelamar-pelamar itu yang menggunakan data-data yang palsu. Nah, jadi keberanian untuk berbohong, keberanian untuk menipu itu sudah menjadi ya kalau tanda petik tradisi gitu. Memang kalau kita ngomong begitu kan orang marah. Masa dibilang orang Indonesia ini bangsa penipu kan nggak mau kan. Tapi ingat Ya, dulu ya, ya. pernah Faktanya nggak gitu ya, Pak ya. di apa wartawan senior itu pernah dulu gitu kan dipermasalahkan kan.
dituntut karena dia dalam pidatonya itu mengatakan karakter bahasa Indonesia itu salah satunya adalah pembohong, kan? Pada banyak marah berapa 30 tahun 40 tahun Munafik, bangsa munafik. kan. Nah, ya, jadi kita butuh pemimpin yang bisa memberi contoh, memberi teladan, nah, agar karakter kita ini menjadi karakter pemenang, karakter juara, ya, karakter yang benar-benar bisa diandalkan. Kalau menang karena kejujuran. Ya, sekarang aja akan banyak, mudah-mudahan tidak ya, kemungkinan akan banyak rakyat yang kecewa. Ya, kecewa kenapa? Karena wasitnya tidak menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Penyelenggara, panitia itu istilahnya ya, penyelenggara atau panitia tidak menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Banyak aturan-aturan yang dilanggar. Udah jelas-jelas melanggar aturan, dilewatkan. Dan berkilah, oh begini, begitu, begitu. Padahal udah terang-terang caleg ini atau capres ini melanggar, cawapres ini melanggar aturan, ada undang-undang yang dilanggar, tapi dibela-belain oleh panitia. Oke. Nah itu kan itu akan diingat terus sampai 10-20 tahun yang akan datang. Pada waktu merayakan Indonesia emas itu pun nanti akan tercatat itu kan, bahwa tahun sekian terjadi kebohongan-kebohongan, pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Nah itu yang kadang-kadang mereka kurang sadari, apalagi zaman sekarang semuanya dicatat secara elektronik. Catatan elektronik itu tidak akan pernah hilang sampai anak cucu kita. Gitu. Iya, oke. Pemimpin Ya, terima kasih. yang kita cari. Terima kasih. Ya. Baik, kalau Bang Irwan gimana Bang Irwan? Jadi saya mendukung Pak Bambang. Jadi pertanyaan kepada mereka-mereka itu, saya ingin dikenang sebagai apa? Itu kan endingnya itu kan saya ingin dikenang. Kayak tadi kan saya pengen dikenang sebagai penyambung lidah rakyat bangsa Indonesia. Gitu. Saya pengen dikenang sebagai bapak pembangunan. Atau saya dikenang sebagai orang yang jujur. Saya dikenang gitu ya. Itu akan menjadi, dan dia harus komit pada itu gitu loh. Ya, jadi memang setelah itu mungkin kita juga harus punya orientasi ya, sistem dibuat itu orientasi bukan kepada hasil saja, tapi prosesnya juga harus gitu ya. Kita kan sekarang misalnya dalam pendidikan gitu, dalam pendidikan itu kan, wah bagusnya dapat sekian gitu. Dilihatnya hasil, tapi bagaimana hasil itu didapat? Dengan belajar, atau dengan nyontek, atau dengan apa? Itu kan mulai dari situ. Nah, tadi kan ada pertanyaan yang bagus dari Mas Gus. Gimana nih kalau sekolahnya begini? Nah, sebetulnya dalam pendidikan udah ada undang-undangnya kan. Ada pendidikan formal, ada pendidikan formal, ada yang non formal gitu kan. Nah, saya dengan teman-teman termasuk ada Kak Seto di situ, itu memperjuangkan tentang pendidikan formal, non formal. Pendidikan non formal. Nah, di undang-undangnya itu kesetaraan gitu. Tapi kenyataannya masih diuji lah. Kalau memang penyelenggaranya sudah terakreditasi, artinya nggak usah diuji lagi dong kesetaraan gitu. Dia udah harusnya sama, ya. Ya ini kita harus gaungkan di dalam pendidikan juga harus kita gaungkan. Setelah gitu ada hal-hal yang selalu harus diingatkan. Yang tadi kalau mohon maaf ya kembali lagi ke sana. Jadi ada quote yang saya pegang itu ada di Sanggar Mahasiswa waktu saya masih mahasiswa. Dikatakan di situ, kesetiaanku pada partai dan golongan akan berakhir ketika kesetiaanku kepada negara lahir. Gitu. Itu ada sikap netral. Pada itu ada sikap netral gitu. Dan kita juga selalu dikawal dengan spiritual kan Mas, Pak Bambang ya. Jadi apa yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Hati-hati gitu, jangan merasa paling benar, paling hebat gitu loh. Kita ini kan cuma kecil saja, kita mesti sadari itu. Dan saya kembali lagi, hakikatnya makhluk Tuhan itu adalah to give the others, bermanfaat bagi masyarakat. Ya, yang namanya pohon yang ada di belakang saya ini gitu ya, ada pohon itu dia berikan oksigen, dia berikan buah. Sekarang banyak buah durian kan Mas. Udah gitu ada mangga juga gitu ya. Bahkan badannya dikasihkan jadi kursi, jadi kusen, jadi apa. Karena memang itu adalah fitrahnya dia. Nah, fitrahnya manusia karena ada needs, tapi juga ada wants. Jadi needs-nya dia bisa memberi, tapi ada wants gitu. Kalau dulu kita kenal kan, take and give.
Udah itu Hmm. diganti give and take gitu. Kalau menurut saya give and give. Hmm. Apa yang sudah kamu berikan, apa yang kamu sudah berikan, give and give. Itu Tuhan menjamin kok. Gak ada orang miskin karena sedekah gitu kan. Sedekah kan Hmm. macam-macam. Minimal sedekah senyuman. Gak ada gitu. Mampu nggak kita give and give, we can take from God gitu. Itu Oke. akan ada dari sana. Nah ini yang harus selalu ditanamkan. Saya kira gitu Mas. Iya, oke. Oke, terima kasih nih Bang. Ini sudah jam 21.18 nih. Udah sekitar Nggak 1 jam. kerasa ya. Ya nggak terasa Mengenai kita. Memang banyak yang harus kita prinsip sampaikan ya. prinsip Tapi itu tadi give and give itu saya ada mengupas banyak di dalam buku saya itu hmm, spiritual book Ah, dan ya jadi memang take and give and take itu sebenarnya tidak 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 cukup bagus gitu ya walaupun sering tadi ya. yang tapi paling tadi bagus itu belum give terjawab and nih take Pak Bambang sama Pak Irwan. ya Jadi gimana Pak Bambang sama Pak Irwan itu menemukan lah, Bapak kan lebih banyak pengalaman, Pak. Menemukan bagaimana kita supaya kan kita oke, Pak Irwan sudah baik, tadi caleg-caleg sudah baik. Gitu. Nah kebaikannya tadi kalau dia itu sudah masuk tadi kan menjadi negarawan kan Bang tadi ya. Kalau sudah masuk ke menjadi DPR RI atau menjadi presiden itu kan dia harus menjadi sebuah komit lah terhadap tadi menjadi negarawan harus berdiri tegak di di semua golongan. Nah, yang saya ingin tanyakan pengalaman bagaimana sih kita tetap bisa istiqomah menjadi orang baik dalam konteks seperti itu. Jadi dia ah, ada nilai-nilai yang harus dikorbankan atau bukan nilai lah, misalnya ada pragmatisme yang harus dikorbankan atau dia mencari tadi apa yang harus saya dikenang tadi. Untuk mencapai itu semua kan nggak mudah ya. Nah, menurut pengamatan dan pengalaman eh, Pak Bambang dan Bang Irwan ini di lapangan atau lihat, oh orang yang taruhlah Pak Hugeng gitu ya kita kok bisa dapat orang seperti itu gimana gitu apa dia yang dimakanin apa kecilnya terus atau dia itu apa betul-betul nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk ketika jadi loh enggak memang dia bagus berarti gimana sih orang kok bisa istiqomah kadang-kadang saya merasa itu menjadi sesuatu yang agak berat gitu ya kalau goncangan-goncangan di kanan kiri itu wah eh, melihat sana dia punya ini punya itu akhirnya kita tergelitik untuk kalau itu saya harus lakukan sesuatu biar keluarga bisa menikmati. Nah ini kunci yang ingin saya tanyakan dalam sesi terakhir ini gimana pengalaman Bapak dan Bapak berdua ini ketika melihat bagaimana agar orang itu bisa istiqomah menjadi orang baik. Itu gimana Bang Irwan? Ya, Pak Bambang, silakan. silakan oh Bang ya Irwan. Eh, kembali lagi bahwa segala sesuatu itu untuk manusia ya untuk anak terutama dimulai dari keluarga ya kalau kita bicara kehebatan Pak Hugeng atau bicara siapa Bung Hatta gitu itu kan Ya. dia bentuk dari kecil tidak mungkin ketika dewasa langsung hebat langsung seperti itu pastilah dibentuk dari kecil nah dari kecil itu artinya dari lingkungan keluarga nah bagaimana Hmm. nasihat falsafah yang diterapkan oleh orang tua gitu misalnya dari segi bagaimana supaya anaknya ini tidak menjadi koruptor gitu ya nah, Hmm. tadi Pak Irwan bercerita juga bagaimana orang tuanya mengajarkan supaya kalau berjalan dari sisi kanan. Ya, itu dari segi memperhitungkan keselamatan. Nah, saya ingin bercerita sedikit bagaimana orang tua saya mengatakan, ya sebetulnya tujuannya kalau nanti Anda bekerja jangan pernah korupsi. Tapi dia tidak mengatakan begitu. Karena zaman itu, mungkin kata-kata korupsi belum begitu populer, tapi zaman itu orang tua saya mengajarkan dari kecil, jangan pernah mengambil hak orang lain. Hmm. Sedikit pun jangan pernah mengambil hak orang lain. Istilahnya jangan kamu makan yang bukan hak kamu. Hmm. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Itu kan sebenarnya kan jangan korupsi, ya kan? Tetapi jauh lebih dalam. Jadi falsafah itu yang sering diingatkan oleh orang tua saya gitu. Sudah mengandung segi kejujuran, jangan jangan mengambil hak orang lain itu jangan korupsi, gitu. Itu Hmm. sudah sangat mendalam gitu. Nah itu yang selalu saya pegang jadi pegangan saya.
Karena itu bagi yang lain-lain sebetulnya kan di keluarga itu harus, ya, orang tua kita tuh menerapkan falsafah keluarga itu tuh apa. Nah, kita juga harus mulai dengan anak-anak kita, falsafah apa yang kita terapkan. Dan dia akan terbentuk seperti itu ke depannya. Hmm. Misalnya falsafah harus menjaga kebersihan, ya kan? Kita tidak perlu mengatakan kamu harus menjaga kebersihan, tapi mungkin dengan mengatakan selalulah membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan pada Hmm. tempatnya, kita ingatkan, buanglah sampah pada Oke, tempatnya, gitu. Pak Bambang, intinya Pak Bambang ingin menyampaikan bahwa karakter itu harus dibangun dari sejak kecil, sehingga ketika Iya, dia dewasa itu dia akan apa ya, secara sendirinya dia akan istiqomah gitu ya, karena kebiasaan tadi. iya. Tapi masalahnya sekarang kan banyak Pak, yang sekarang ini awalnya dia bagus menjadi caleg gitu ya, dia begitu dia terkontaminasi oleh situasi itu kan banyak Pak. Artinya waktu kecil bagus, saya nggak tahu kalau tiba-tiba berubah karena situasi gitu ya. Gitu kan. Wah ini berubah, ini pengalaman itu gimana Pak? Pak Irwan, gimana Pak? Iya, saya mendukung Pak Bambang ya. Jadi memang saya juga punya konsep yang dari rumah membangun karakter. Karena memang 0 sampai 12 tahun itu luar biasa. Ciptaan Allah, manusia itu makhluk istimewa, khususnya tentang otak gitu, neuro gitu ya. Hmm. Dan semua itu ada milestone ya. Jadi beda lah, Mas Bambang ya, Mas Kus juga ya. Hmm. Orang yang tadi gitu ya, orang yang 12 tahun awal itu betul-betul diberikan masukan yang luar biasa, dibandingkan yang kurang, dia akan lebih mudah terganggu ya, terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana gitu kan. Dan kita juga memang jangan berlama-lama gitu ya, jangan berlama-lama dalam situasi yang toksik gitu ya. Ya, Hmm. kan kita juga harus berani punya keputusan nggak. Eh, Anak teman saya sendiri masuk dalam suatu perusahaan dengan gaji yang besar gitu ya, dan dia merasakan ini toksik, dia berani ngambil keputusan keluar dari situ, gitu. Hmm. Karena tadi mungkin ininya kan luar biasa gitu kan yang ini. Nah, terakhir dari saya mengingatkan saja gitu ya bahwa Hmm. untuk wise tadi sebetulnya kan kita kan harus punya power hidup. Gimana nggak punya power, nggak punya tenaga, harus punya gitu. Tapi jangan power ini jangan dilihat dari sisi negatif. Jadi power itu adalah suatu kekuatan, ilmu juga kita pentingkan juga ya harus ada knowledge dan science gitu. Nah, yang nggak kalah penting itu art. Kita juga mesti punya rasa seni. Dan akhirnya pengalaman ini ada 4 aspek ini yang dari saling berpengaruh. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang overlap kan. Yang overlap inilah yang dikatakan wise. Nah, sekarang mari kita bayangkan kalau 4 aspek itu bersatu, dia akan punya wise yang besar gitu ya. Jadi bagaimana menyatukan eh, eh, keempat tadi, ada power, knowledge, science, art, dan experience, itu menjadi satu. Nah, kalau orang itu kurang experience-nya, jadi dia tidak diberi pengalaman untuk gagal, tidak memberikan sulit gitu ya. Ya Hmm. susah gitu ya. Ya karena dia memang jadi eh, kalau kita jadi oh kamu mah enak jadi anak orang kaya. Jangan bilang gitu. Kamu nggak enak jadi anak pejabat gitu ya. Belum tentu gitu ya. Karena Tuhan itu juga kan adil. Justru susah. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan pengayaan pengalaman, ya kan. Hmm. Jadi kalau kita lihat kalau kita baca biografi, ada orang-orang yang sukses itu orang-orang yang memang tertantang gitu kan. Hmm. Orang-orang yang tertantang dari rumahnya, ataupun ada juga orang-orang yang dididik dari rumahnya sehingga dia tidak mengatakan identitas dia siapa. Belakangan baru ketahuan, ternyata dia itu anaknya orang hebat ya gitu. Ya bagi dia bukan, saya tidak berdiri di bawah bayang-bayangan siapapun. Ya kayak lagu itu ya, saya berhasil maupun saya gagal, saya adalah diri saya gitu kan. Tahu kan lagu The Greatest Love of All? The Greatest Love of All itu, if I fail, if I succeed, ya itu never dari bayangan orang lain, karena diri saya. Itu baru menjadi pemenang, Mas. Iya. Makasih. Baik, terima kasih Bang Irwan, Pak Bambang.
Saya kira saya cukupin dulu, nanti kita sambung dengan materi dan isu yang berbeda. Tapi intinya malam ini kita sama-sama dibukakan pengalaman atau bukan pengetahuan dari Bang Irwan dan tambahan dari Pak Bambang tadi, bagaimana kita menjadi orang-orang memiliki mental pemenang sekaligus siap kalah, gitu kan? Tadi itu menarik kan? Tadi terakhir bahwa kalau ingin bangsa ini memiliki bangsa yang berkarakter dan mental pemenang, harus memang upayanya harus dimulai dari rumah, dari keluarga, dan tentunya ada 4 aspek yang disampaikan oleh Bang Irwan tadi: power, experience, kemudian apa Bang tadi? Eh, Art, art, ya kan? seni, Satu lagi, experience. Jadi ada power, knowledge and science, ah, art, dan ya. Malam ini ya kita dapat knowledge and science lah dari Bang Irwan gitu ya, dan pengalaman dari Pak Bambang, kemudian powernya ada sendiri. Sebenarnya manusia itu kan dilahirkan dengan kekuatan gitu ya, oke, dan yang paling penting adalah punya jiwa arts itu tadi ya. Jadi, supaya tidak kaku gitu ya Bang ya, tidak kaku gitu ya. Nah, kalau Sedikit, dari saya kan sedikit memang bagus. ada Jadi sedikit bagus. ya. Apa yang dikatakan Pak Irwan tadi itu 4 aspek itu tadi, jika dilakukan berulang-ulang, ya Hmm, digodok terus-menerus berulang-ulang sehingga menjadi personal culture. Seperti kita oke. tahu, company culture itu kan kalau sudah jadi culture, dia tidak seperti behavior. Behavior masih bisa berubah, kebiasaan. Jika sudah Hmm, menjadi culture, dia tidak akan bisa berubah lagi kan. Nah, iya, sehingga yang kata Pak Irwan tadi yang 4 itu, kalau terus-menerus kita praktekkan pada diri kita, dia akan menjadi personal culture. Sehingga seperti kata Pak Kus tadi, dikhawatirkan eh, dia terpengaruh. Ya, sebelumnya dia baik-baik aja, setelah jadi caleg, dapat uang banyak, jadi berubah. Berarti dia culture-nya kurang kuat. Kalau culture-nya sudah kuat, tidak akan berubah. Gitu, iya. ya, Pak Irwan kira-kira ya. Artinya Nah, ya, culture bangsa, Pak ya. Culture bangsa ya. eh, Oke. ya. ya, jadi setiap orang itu harus punya personal culture yang kuat. Ya, itu Iya. yang dibentuk dari 4 aspek yang dikatakan Pak Irwan tadi. Oke. Iya. Terima kasih sekali lagi Bang Irwan, Pak Bambang. Saya akhiri dulu malam ini, dan terima kasih para sahabat pencinta karakter bangsa melalui TV channel karakter bangsa ini. Saya berusaha untuk mendapatkan insight-insight yang terkait dengan bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih baik melalui sudut pandang karakter. Nah, poin terakhir tadi Pak, saya ingin sharing juga, banyak sekarang ini ya orang-orang yang termasuk apa yang dulunya itu serakah, kelihatan sekarang insaf. Insaf akhirnya membuat sebuah gerakan-gerakan spiritual, gerakan-gerakan apa semacam kayak ini ya, gerakan-gerakan anak muda ya, apa namanya tuh, kayak GNB kemarin, gerakan nasional yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh nasional itu kan gerakan-gerakan yang spontan ya muncul gitu kan. Ini kan menarik menurut saya. Artinya, oh ternyata kalau mereka sudah insaf, kemudian saya nggak lagi melakukan korupsi, itu boleh-boleh saja. Nah, ternyata konsep dasar ketika orang itu ingin istiqomah, dia harus mendapatkan tadi, betul, saya ini sudah mau selesai hidupnya, gitu kan. Akhir saya harus mendapatkan kenangan terakhir untuk bangsa ini. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu tadi yang kata Bang Iwan, ingin dibilang atau ingin disebut sebagai apa saya hidup di dunia ini, kan itu ya. Nah, untuk mengajak mereka punya pikiran seperti itu memang nggak mudah. Itulah gunanya seorang ustadz guru-guru seperti Bang Irwan, Pak Bambang ini terus menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam suasana yang memprihatinkan, sekalipun kita harus memberikan edukasi seperti ini. Baik, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan, dan saya nggak, iya Bang Irwan udah sering kali nih. Saya minta terus mohon maaf ini. Ya, karena memang punya banyak pengalaman. Pak Bambang juga banyak pengalaman. Demikian teman-teman sahabat TV Kader Bangsa yang saya cintai. Semoga berkenan, dan sekali lagi saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, Terima Pak kasih, Irwan, Bu. sekali Terima lagi kasih, Pak Pak Bambang. Irwan. Oke, Islami. oke.